pencucian motor, tapi terekam CCTV. Terus sama yang punya motor, tante, videonya disebarluaskan, jadi viral. Nah, beberapa hari kemudian pencurinya kembali motornya deh tante ke tempat semula. Oh, wah, pencurinya ketangkep nggak tuh Tante Ririn? Wah, pencurinya harus dicari tuh Tante sampai dapat. Karena dia kan sudah mencuri. Mungkin nggak usah gitu tante, kan udah dikembaliin juga motornya, dimaafin aja lah. Wah, nggak bisa begitu Tante Ririn. Dia kan sudah mencuri, dia bersalah, jadi dia harus dihukum. Gitu ya tante? Iya, yang bersalah harus dihukum. Oh gitu ya. Tante udahlah, kita kok jadi bahas ini sih? Kan kita Iya. mau ibadah. Iya betul. Kita sapa adik-adik ya tante? Iya, yuk. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Senang sekali adik-adik, hari ini kita kembali bisa beribadah bersama. Iya. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah dan belajar tentang Allah. Seperti baju kita pakai tante, Putih ya, gambarnya Tante? Allah putih. Adik-adik pakai putih juga tuh Tante. Iya, kita akan belajar tentang Allah, kebaikan Allah, Allah yang penuh kasih dan Allah yang adil. Nah adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Sambil berdiri ya, gerakannya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah iya adik-adik, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Sungguh ajaib dan luar biasa ya Tante Jenny. Betul, Tante. Nah adik-adik, yuk mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau boleh pimpin kami sehingga kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami pada hari ini supaya dapat berjalan dengan baik dan kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, benar sekali Tante, bahwa kasih Allah tidak pernah berubah adik-adik. Meskipun kita manusia berdosa ya Tante, Betul. seringkali perbuatan kita, tutur kata kita selalu mengecewakan dan menyakiti hati Allah. Tapi Allah tetap mengasihi kita.
Apapun yang terjadi adik-adik, Allah selalu mengasihi kita. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, pokoknya kasih Allah tidak akan pernah beranjak dari kita, Tante. Betul, Tante Jenny. Ini ada pujiannya, Tante. Kita Ada mau lagunya, ya? menyanyikan bersama dengan semangat dan sukacita. Adik-adik harus bangun berdiri juga Iya, ya. adik-adik berdiri ya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, di sepanjang hidup kita selalu merasakan kasih anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tapi apakah adik-adik pernah menyadari bahwa Tuhan juga selalu memperhatikan kita, Tante? Iya, Setiap perbuatan kita juga diperhatikan oleh Tuhan, baik perbuatan yang baik maupun juga perbuatan yang tidak baik, yang jahat di mata Tuhan. Tuhan melihat. Nah, seperti lagu ini, Tante, mata Tuhan melihat. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang ke-6. Kita akan memadamkan satu lilin lagi, yaitu lilin Prapaskah yang terakhir yang masih menyala. Setiap lilin yang padam mengingatkan kita betapa gelapnya hati kita. Karena setiap lilin yang padam tadi menyatakan bahwa kasih Allah di dalam hidup kita padam karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, itu biarlah mengingatkan betapa sungguh-sungguh kita memerlukan juru selamat dalam hidup kita. Nah, kita akan memadamkan lilin Prapaskah kita ya, adik-adik.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengaku telah membuat dosa dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami juga berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Nada sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ingat kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar minggu lalu. Masih ingat kan ya? Yaitu tentang manusia berdosa. Yuk kita ulangi gerakannya adik-adik. Kita sama-sama mengucapkan dengan gerakan. Manusia adalah orang-orang berdosa. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Alkitab berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Nah, adik-adik, mari kita melihat cara Allah menyelamatkan manusia berdosa. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Berkati dan pimpin Tante Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tante Ana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, coba sebutkan sifat-sifat Allah. Apa aja yo? Allah kasih, Allah baik, apalagi? Berkuasa, hebat, apalagi? Kudus, suci, ya, adil. Wah, banyak ya sifat-sifat Allah ya. Semuanya adik-adik sudah rasakan. Ayo kita buka Alkitab kita dari Yeremia 31 ayat 3. Kita bacanya yang B aja, tidak usah satu ayat. Tante yang bacain ya buat adik-adik ya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal.
Sekarang buka Keluaran 34 ayat 7. Sudah dapat? Keluaran 34 ayat 7. 7b, Tantana yang bacakan ya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, sekarang adik-adik ikuti gerakan Tante Ana dari ayat-ayat yang tadi. Ini adalah gerakan ayat tentang Allah. Ikuti ya. Allah adalah kasih dan adil. Alkitab berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Yeremia 31 ayat 3. Alkitab juga berkata, "Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Keluaran 34 ayat 7b. Pada tangan yang satu, Allah mengasihi dan tidak ingin menghukum kita. Pada tangan yang lain, Allah adil dan harus menghukum kita. Apakah kamu melihat masalahnya? Bagaimana keduanya dapat bertemu? Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Bisa ya? Nanti kita ulang lagi. Hari ini kita akan mengenal dua sifat Allah. Allah yang kasih dan Allah yang adil. Seperti apa kedua sifat Allah ini? Kadang kita menganggap Allah yang kasih seperti seorang kakek yang baik banget, yang sayang banget sama cucunya, yang gak pernah marah, apalagi menghukum kita yang sudah berdosa. Kadang kita juga menganggap Allah seperti Pak Polisi yang adil, yang selalu menghukum setiap orang yang sudah berbuat salah, yang tidak mau memberi pengampunan. Nah, adik-adik, dalam kitab Yeremia 31 ayat 3 tadi dikatakan Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena Allah mengasihi, Allah tidak ingin menghukum kita manusia yang berdosa. Berapapun banyaknya dosa yang sudah kita perbuat. Ingat minggu lalu kita hitung-hitungan soal dosa ya. Kalau sehari adik-adik berbuat dosa 3 kali, dikali 30 hari berarti sebulan berapa? 90. Dikali lagi setahun berapa? 90 kali 12, banyak. Kalau dikali lagi dengan jumlah umur adik-adik sekarang, 10 tahun, 11 tahun, wah lebih banyak lagi. Itu baru 3 perbuatan dosa. Kalau sehari kita melakukan perbuatan dosanya banyak, wah lebih banyak lagi. Lalu di kitab Keluaran 34 ayat 7b dikatakan Allah tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Meskipun hanya 1 perbuatan dosanya, tetap harus dihukum. Nah, gimana yang banyak perbuatan dosanya? Ya, harus dihukum. Apa hukuman dosa adik-adik? Kita buka kitab Roma. Roma 6 ayat 23. Sebab
upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Hukuman dosa ialah kematian. Berarti karena kita manusia yang berdosa, kita harus dihukum, dan hukumannya adalah kematian, maut, dihukum selama-lamanya di neraka. Lalu bagaimana? Tadi Allah yang kasih, yang mengasihi kita, yang tidak ingin menghukum kita, tapi Allah juga adil. Allah harus menghukum setiap orang yang sudah berdosa. Adik-adik, Allah bukan hanya kasih, Allah bukan hanya adil, tapi dua-duanya, kasih dan juga adil. Bagaimana ini bisa ketemu, kasih Allah dan keadilan Allah? Gimana bisa ketemu? Zaman dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Samila. Dia seorang pemimpin, dia seorang jenderal. Dia mempunyai satu kelompok yang tidak suka atas pemerintahan di Rusia, karena pemerintahan itu keras. Jadi Samila dan beberapa pengikutnya memberontak. Mereka tidak tinggal di satu tempat, adik-adik. Mereka harus berpindah-pindah. Nah, suatu hari salah satu prajuritnya melaporkan kejadian pada Jenderal Samila. Pak Jenderal, ada yang mencuri bahan makanan kita. Jenderal Samila marah, adik-adik. Siapa yang mencuri? Oke, baik, kumpulkan semua orang. Aku akan beri pengumuman. Setelah dikumpulkan semua pengikutnya Jenderal Samila ini, lalu Samila bilang, siapa yang tertangkap mencuri akan dihukum, akan dicambuk sebanyak 50 kali di depan semua orang. Nah, akhirnya prajuritnya Samila ini menjaga tuh adik-adik bahan makanannya ya. Suatu malam ada seorang perempuan tertangkap, adik-adik. Tertangkap sedang mengambil bahan makanan yang harusnya untuk Jenderal Samila, disembunyikan di balik kerudungnya. Wah, dibawalah perempuan ini ke hadapan Samila. Jenderal, ini ibu ini tertangkap sedang mencuri. Lihat, ada buktinya. Itu makanan dia sembunyikan di balik kerudungnya. Samila lalu membuka kerudungnya ibu ini, adik-adik. Begitu dibuka, wah, dia terkejut sekali. Kenapa dia terkejut? Karena ternyata yang mencuri adalah ibunya sendiri. Wah, adik-adik, ibunya sendiri yang mencuri makanan. Tadi ingat apa hukumannya yang diberikan Samila kepada orang yang sudah mencuri? 50 kali cambukan. Tapi ternyata yang mencuri adalah ibunya sendiri. Samila sayang sekali sama ibunya ini. Sayang sekali. Tapi dia juga harus adil. Dia juga harus menegakkan keadilan. Hukuman tetap harus dijalankan. Meskipun yang bersalah adalah ibunya sendiri. Tibalah saatnya pelaksanaan hukuman, adik-adik. Ibunya Samila sudah ada di hadapan banyak orang. Lalu salah satu prajuritnya Samila sudah memegang cambuk untuk menjalankan hukumannya. Sudah mau dicambuk satu kali, tiba-tiba Jenderal Samila membuka jaketnya, dia peluk ibunya, dan dia gantikan ibunya menerima hukuman. Jadi yang dihukum cambuk bukan ibunya Samila, tapi siapa?
Samila sendiri. Ibunya sudah mencuri, harus dihukum karena untuk menegakkan keadilan. Tapi karena Samila sayang, karena Samila kasih kepada ibunya, dia yang menggantikan ibunya menerima hukuman. Kita manusia yang berdosa seperti ibunya Samila. Dan Samila seperti Yesus yang sudah menggantikan kita menerima hukuman salib, menerima hukuman dosa. Dosa-dosa kita, harusnya kita yang dihukum, tapi Allah yang kasih dan adil mempertemukan keduanya dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita manusia berdosa seperti ibunya Samila ya adik-adik, sudah berbuat dosa, sudah berbuat kesalahan, dan kita harusnya dihukum. Tapi Yesus Kristus membayar dosa-dosa kita dan menggantikan kita untuk menerima hukuman. Jadi Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Adik-adik, Allah memberikan surga sebagai hadiah gratis bagi kita semua. Tapi ada yang menghalangi kita untuk memperoleh surga, yaitu dosa, dosa. Kita adalah manusia berdosa yang tidak dapat masuk surga. Tetapi Allah yang kasih dan juga adil telah memberikan jalan supaya kita manusia yang berdosa ini dapat memperoleh surga. Bagaimana caranya? Hanya dengan percaya kepada Yesus saja yang mengampuni dosa, dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita diselamatkan oleh iman. Kita beroleh keselamatan, kita beroleh surga sebagai hadiah gratis dari Allah. Adik-adik mau percaya Yesus adalah juru selamat kita? Barang siapa percaya Yesus adalah juru selamat, ia beroleh keselamatan dan surga. Nah, mari kita menghafal ayat untuk hari ini. Ada 2 ayat ya, tapi nggak panjang kok, bukan satu ayat yang full. Yang tadi kita baca, Yeremia 31 ayat 3 dan Keluaran 34 ayat 7b. Kita sambil ulang gerakan yang tentang Allah ya, supaya adik-adik juga mudah menghafalnya. Yuk, ikuti sama-sama ya. Allah adalah kasih dan adil. Alkitab berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Yeremia 31 ayat 3. Alkitab juga berkata, "Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Keluaran 34 ayat 7b. Pada tangan yang satu Allah mengasihi dan tidak ingin menghukum kita. Pada tangan yang lain Allah adil dan harus menghukum kita. Apakah kamu melihat masalahnya? Bagaimana keduanya dapat bertemu? Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang berdosa. Kami tidak layak menerima surga sebagai hadiah gratis dari Allah. Tuhan Yesus, mohon ampuni kami, masuk ke dalam hati kami, sucikan kami, sehingga kami dapat memperoleh hadiah surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Wah, Tante Jenny,
dan juga adik-adik di rumah, sekarang kita tahu ya melalui firman Tuhan tadi, Iya, Tante. bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih dan adil. Betul. Dan Allah telah menjalankan keadilannya tanpa menghilangkan kasih-Nya kepada kita manusia. Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah menyediakan jalan untuk kita manusia yang berdosa bisa masuk surga. Jadi Tante Jenny, adik-adik di rumah, hanya ada satu jalan Ke surga. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan saat ini. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Nah, adik-adik, mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan karena begitu besar kasih Allah, karena Allah yang kasih dan adil telah berkorban untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Adik-adik, uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya, dan kita naikkan pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita yang akan dipimpin oleh Sarah dari kelas AKB. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan ini, berkati juga Papa Mama, dan ajarilah kami untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Sarah sudah pimpin doa persembahan hari ini. Nah, adik-adik, uang persembahannya kasih ke papa-papa ya. Nanti papa mama yang akan transfer ke rekening gereja. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat sarung tangan dengan tulisan kasih dan adil. Nanti dikerjakan di rumah ya. Setelah itu bisa difoto, lalu dikasih ke om tante di kelasnya masing-masing. Ya, itu tadi Tante Jenny. Nanti untuk aktivitasnya akan dibagikan juga di WhatsApp grup orang tua ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Tante Riri juga Tante Jenny tetap terus akan selalu mengingatkan adik-adik untuk yang pertama, tetap di rumah saja. Jangan pergi-pergi. Iya, kalau nggak ada sesuatu yang keperluan yang penting, nggak usah keluar rumah dulu. Ya. Kemudian adik-adik juga tetap mau jaga kebersihan dan kesehatan. Rajin cuci tangan, ya. Kemudian banyak makan sayur dan buah Tante ya. Minum Vitamin, susu juga Tante minum ya. susu dan juga istirahat yang cukup. Iya. Terus adik-adik tetap semangat dalam belajar ya, meskipun masih tetap online. Adik-adik tetap harus semangat mengerjakan tugas-tugasnya juga dengan sungguh-sungguh semangat ya, dan menggunakan gadgetnya harus dengan bijaksana. Ya, jangan kebanyakan untuk main dulu ya. Kemudian Tante, adik-adik juga tetap harus apa? Berdoa. Kita mohon pada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera selesai. Adik-adik juga harus
harus doakan mungkin ada yang sakit dan saudara-saudara keluarga, mama papa supaya tetap sehat. Kemudian tetap rajin baca Alkitab dengan anaknya dan atau bisa juga mendengarkan dengan podcast Yema. Iya betul, renungan secara audio. Nah adik-adik, satu lagi nih yang Tante mau ingatkan nih. Tanggal berapa Tante? Kita ada Jumat Agung. Iya, 2 April. Betul. Ya. Ingat ya adik-adik, Jumat Agung tanggal 2 April kita akan ada ibadah lagi. Nah adik-adik persiapkan, ada dress code-nya juga ya Tante. Iya. Warnanya, ingat adik-adik? Iya, warna merah. Kita akan bersama-sama. Jam berapa ibadahnya? Jamnya jam berapa? Ayo adik-adik masih ingat nggak? Iya, jam 9 pagi. Ya, itu dia. Nah, sekarang sebelum berpisah, Tante Ririn mau ajak adik-adik untuk mengulang nih gerakan tentang surga, manusia, dan Allah. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Surga tidak didapat karena kamu berbuat sesuatu atau layak menerimanya. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tapi semua orang tidak dapat menerimanya. Apakah yang menghalangi kita untuk masuk surga? DOSA, dosa. Manusia adalah orang-orang berdosa. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Alkitab berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Allah adalah kasih dan adil. Alkitab berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Alkitab juga berkata, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keluaran 34 ayat 7b. Pada tangan yang satu, Allah mengasihi dan tidak ingin menghukum kita. Pada tangan yang lain, Allah adil dan harus menghukum kita. Apakah kamu dapat melihat masalahnya? Bagaimana keduanya dapat bertemu? Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Nah, adik-adik, ibadah kita pagi ini sudah selesai. Hanya kasih karunia Allah, kita manusia berdosa diselamatkan oleh iman ya Tante. Nah, mari kita tutup ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan lagu Yohanes 3 ayat 16. Anaknya yang tunggal
adik-adik, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih boleh datang beribadah di pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Sekalipun Allah harus adil kepada kami umat manusia yang berdosa, tapi kami sungguh meyakini kasih setia Allah tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang akan terus mengasihi kami. Kami akan berpisah, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon Tuhan menuntun kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya, agar kami tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, Paskah sebentar lagi. Selama 6 minggu ke depan, kita akan belajar sama-sama. Belajar apaan? Mulai kapan? Mulai Minggu 14 Maret sampai 11 April. Kita akan belajar tentang surga, manusia, dan Allah. Dan juga belajar tentang Yesus, iman, dan pertumbuhan rohani. Jangan lupa ya teman-teman, ikuti rangkaian ibadah Paskah ini. Tuhan berkati.